Oke, kita bahas tentang analisa pohon keputusan. Pada pohon keputusan itu terdapat 3 jenis node ya, node. Ada namanya akar. Akar ini merupakan node paling atas. Pada node ini tidak ada input dan dapat tidak mempunyai output. Jadi maksudnya begini, untuk akar itu nggak ada lagi input di atas, bisa nggak ada outputnya, hasilnya, turunan di bawahnya, atau dapat mempunyai output lebih dari satu. Bisa stop di satu pilihan, atau bisa ada cabangnya lagi ke bawah, bisa cabangnya itu ada 1, 2, 3, bahkan lebih dari satu ya. Nah, yang kedua internal node. Internal node ini merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input doang dan mempunyai output minimal 2. Jadi ini adalah cabang di tengah-tengah. Jadi ada akar di atas, turunannya adalah internal node. Kalau misalnya internal node-nya stop, itu namanya jadi akar. Tapi kalau ada cabangnya minimal 2, itu adalah internal node. Kalau nggak ada cabang, berarti menjadi daun. Akar langsung ke daun. Nanti saya kasih contohnya langsung. Nah, daun atau leaf itu merupakan node akhir atau terminal node. Pada node ini hanya terdapat satu input. Dia tidak ada lagi cabang di bawahnya lagi. Jadi udah pilihan terakhir, daun. Jadi ada akar, naik ke cabang-cabang-cabang-cabang, dan terakhirnya leaf. Kita lihat. Di sini. Ini adalah root, akar. Akar ini pilihan paling atas. Paling atas ya. Pilihan paling atas. Oke. Nah, pada root ini bisa nggak ada internal node maupun leaf. Jadi cuma aja ada pilihan root, akar doang. Sehingga itu namanya adalah keputusan pilihan pasti. Nggak ada lagi pilihan lain. Tapi kalau ada pilihan lain-lainnya, nah, kita lihat. Turun ke bawah. Ada internal node, ada leaf 1. Nah, di sini pilihannya kalau ada misalnya ada cabang lagi internal node, ini cabang, ada pilihan leaf 2 dan leaf 3. Berarti itu adalah internal node. Sedangkan kalau dari root langsung adanya hanya leaf, hanya ada pilihan yang akan kita ambil, pilihannya ada 3 ya. Leaf 1, leaf 2, leaf 3. Pilihan. Nah, kalau hanya ada leaf, berarti itu udah mentok. Tapi kalau misalnya ada cabang lagi, misalnya leaf 2 ya, internal node, leaf 3, leaf 2. Nah, di leaf 2 ini jadi internal node, turun. Leaf 4, leaf 5. Berarti leaf 2 menjadi internal node. Ingat, cabang itu ada pilihannya di bawah. Sedangkan leaf udah nggak ada pilihan lain lagi. Nah, kita lanjut ke soal ya. Langsung ke contoh soal. PT Mobil Berenang misalnya. Dia membeli lahan sawit. Rootnya membeli lahan sawit. 50.000. Nah, sebelum menanam akan memutuskan ada 2. Menggunakan pupuk biayanya 5.000. Tidak menggunakan pupuk biayanya nihil. Sehingga internetnya menggunakan pupuk atau tidak. Pilihan berikutnya, menjual lahan sawit atau melakukan penanaman dengan kondisi. Ingat, tadi ada membeli pupuk, tidak membeli pupuk. Oke, itu internet ya. Leaf-nya adalah
menjual dengan harga 39.000, berhasil dengan keuntungan 200.000, tidak berhasil dengan keuntungan 25.000. Kalau dia tidak membeli pupuk, dia bisa jual lahan itu dengan harga 30.000. Berhasil untung 200.000. Tidak berhasil dia jualnya 25.000. Sehingga nanti kalau misalnya dia membelinya 50.000, kalau dia tidak membeli pupuk, berarti langsung dia jualnya 30.000, sehingga nanti ada kerugian 20.000. Karena 50.000 modalnya dia jual harganya 30.000. Langsung ke jawaban. Di sini langkah pertama. Root-nya beli lahan sawit. Nih, membeli lahan sawit 50.000. Oke. Internotnya menggunakan pupuk biayanya 5.000. Tidak menggunakan pupuk biayanya nihil. Beli pupuk 5.000, tidak membeli pupuk biayanya 0. Sehingga kalau dia memilih internot beli pupuk, sehingga modalnya sudah 55.000. Beli lahan 50.000, beli pupuk 5.000, sehingga modalnya sudah tertanam 55.000. Kalau dia tidak membeli pupuk, modalnya 50.000 ditambah 0 nihil, sehingga modalnya tetap 50.000. Leaf-nya, daunnya, membeli pupuk. Pada membeli pupuk turunan pertama, jual lahan, berhasil, tidak berhasil. Kalau jual lahan harganya 39.000. Nih lihat, jual lahan dapat 39.000. Berhasil 200.000. Berhasil 200.000. Oke, tidak berhasil dia 25.000. Tidak membeli pupuk, dia jual 30.000. Berhasil 200.000. Tidak berhasil 25.000. Oke, ini udah dapat semua. Sehingga kita akan menjatuhkan pilihan kemana. Kita lihat pilihan kita akan jatuh ke, lihat lift yang pertama, jual lahan dapat 39.000. Bagian beli pupuk ya. Modalnya 55.000. Dia jual 39.000. Sehingga ada kerugian 16.000. 55 dikurang 39. Pilihan lift yang kedua berhasil 200.000. Sehingga 55.000 hasilnya 200.000. Modalnya 55. Dia dapat 200.000. Sehingga ada laba 145.000. Leaf yang ketiga, daun yang ketiga itu tidak berhasil, dapatnya 25.000. Sehingga dia ada rugi 30.000. Modalnya 55. Dia jual 25. Berarti ada kerugian 30.000. Demikian juga untuk yang internot tidak beli pupuk. Modalnya 50.000, dia jual lahan dapat 30.000, sehingga rugi 20.000. Kalau berhasil, modalnya 50.000, hasilnya 200.000, labanya 150.000. Tidak berhasil, dia rugi 25.000. Sehingga mana yang akan kita pilih? Untuk internotnya berarti kita tidak usah beli pupuk. Karena lebih menguntungkan yang tidak beli pupuk. Oke. Sehingga kalau pilihannya tidak beli pupuk, kita bisa bandingkan. Kalau kita jual lahan, oke, kerugiannya lebih sedikit untuk yang membeli pupuk. Tapi sama aja ya. Karena dengan beli pupuk, ruginya 16.000, kalau tidak beli pupuk, ruginya 20.000. Janganlah kita jual begitu saja, tapi tidak berhasilnya saja kita lihat. Kalau tidak berhasil, kita tidak berhasil menanam sawit tanpa pupuk ya, itu ruginya 25.000. Sedangkan dengan pupuk, kita malah rugi 30.000.
Sehingga kerugian lebih kecil itu bila tidak berhasil dia 25.000. Tapi kalau berhasil dengan tidak beli pupuk, labanya 150, lebih gede daripada yang membeli pupuk. Jadi otomatis kita internotnya tidak beli pupuk. Pilihan selanjutnya nanti tinggal kita tunggu apakah dia berhasil atau tidak berhasil. Sehingga nanti pengambilan keputusannya tidak membeli pupuk. Semoga berhasil dapat 150.000. Kalau nggak berhasil ya udah kita hanya rugi 25.000. Oke. Demikian untuk yang pengambilan keputusan. Jadi kita lihat dulu root-nya apa, internotnya apa, leaf-nya apa. Ini contoh yang gampang. Karena nanti kalau di kehidupan nyata pasti leaf-nya itu bercabang-cabang. Internot, leaf, internotnya ada lagi, nanti berbagai macam. Jadi turunan ke bawahnya banyak. Karena biasanya untuk kita membuat di perusahaan biasanya beda. Nggak mungkin sesimpel demikian. Karena nanti ada namanya planning ya. Planning A, planning B, planning C, planning D. Di planning A, jalan. Langkah 1, 2, 3. Di langkah 3, situasi berubah. Kita pilih apa? Oh, pilihnya langkah 9, langkah 8, langkah 7. Pilih yang mana? Oh, situasi yang selesai, yang sesuai dengan keadaan sekarang, langkah yang ke-11. Berarti langkah 11. Langkah 11 situasinya berubah lagi. Oh, pilih ke bawah lagi planningnya. Planning A, B, C, D. Planning X, Y, Z misalnya. Pilih yang planning Z. Planning Z ada namanya internotnya lagi ke bawah. Jadi kita lihat dulu situasi-situasinya apa aja. Nanti kita ramalkan yang akan terjadi ini. Tuh. Nanti tinggal kita pilih apa yang akan kita lakukan. Jika ini terjadi, langkah-langkahnya apa? Jika ini yang terjadi, langkah-langkahnya apa? Ini model pohon keputusan. Ini biasanya untuk dilakukan kalau misalnya menghadapi situasi yang tidak pasti. Demikian materi kita. Terima kasih atas perhatian kalian semua.